Assalamualaikum semuanya ya. Kita akan membahas soal nomor 11 tentang penarikan kesimpulan. Oke, sebelum kita bahas nomor 11, yuk kita sedikit ada catatan di sini ya. Oke. Untuk mengerjakan nomor 11 nanti yang perlu kalian ketahui yaitu penarikan kesimpulan sama ekuivalensi. Yuk. Penarikan kesimpulan itu ada 3 jenis, ada modus ponen, tolen sama silogisme. Ponen itu gini. Jika diketahui P maka Q, terus diketahui P maka kesimpulannya apa? Q. Ya, jadi awalnya gini. P itu misalnya gini, saya lapar, maka Q, saya makan. Jika saya lapar, maka saya makan. Berarti sekarang P itu apa tadi? Saya lapar. Jika saya lapar, berarti kesimpulannya harus harus makan. Nah, makanya Q sini. Gitu ya. Juga sama nih. P maka Q, yang diketahuinya negasi Q. Sama kayak tadi, jika saya lapar, maka saya makan. Sekarang negasi Q itu lawannya Q, berarti saya tidak makan ya. Jika saya lapar maka saya makan. Sekarang saya tidak makan, berarti saya tidak punya uang ya. Saya tidak makan, berarti kesimpulannya saya tidak lapar atau negasi P gitu ya. Ini Q jadi negasi Q, berarti nanti ini kesimpulannya negasi P. Terus yang ini P maka Q, terus Q maka R. Jika saya rajin maka saya pintar. Jika saya pintar maka saya sukses. Berarti kesimpulannya apa? Jika saya rajin maka saya sukses. Ujung-ujungnya aja ya. Ini hilangin aja. Ujungnya tinggal P sama R. Jadi kesimpulannya tinggal P maka R. Nah, itu dia. Ini ponen, tolen, dan silogisme. Sekarang ekuivalensi. Ekuivalensi itu adalah dua pernyataan yang nilainya sejenis ya. Contohnya gini, kalau kalian punya P atau Q, ini kalau dirubah, lihat yang berubah cuma depannya. Jadi negasi P maka Q. Nah, P jadi negasi P, Q tetap Q, gitu ya. Sama juga kalau kalian punya gini misalnya Q atau negasi R, gitu ya. Yang berubah cuma depan. Q jadi apa? Negasi Q. Nah, maka jadi atau. Yang belakang tetap ini Q tetap Q. Kalau ini negasi R berarti tetap negasi R. Tidak berubah gitu ya. Jadi yang berubah depannya Q jadi negasi Q, maka jadi atau jadi maka negasi R tetap negasi R. Paham ya? Sip, yuk kita nomor 11 sekarang. Jawab nomor 11. Kita jawab. Perhatikan. Negasi P, jika negasi P adalah negasi dari P, maka kesimpulan dari pernyataan berikut. Nah, saya tulis dulu di pernyataan yang pertama, P maka negasi Q. P maka negasi Q. Gitu ya. Terus yang berikutnya Q atau negasi R. Q atau negasi R. Oke, kesimpulannya apa? Nah, gitu ya. Oke, yang atas biarin aja. Yang atas biarin karena sudah berubah, maka kita tetap tulis seperti ini, P maka negasi Q. Yang bawah Q atau negasi R ya, dirubah dalam bentuk maka, yang berubah cuma depannya, Q atau negasi R kayak ini. Sama persis malah, Q atau negasi R. Yang berubah cuma depannya, jadi apa? Negasi Q maka negasi R. Negasi Q maka negasi R. Seperti ini. Gitu ya. Sip. Ini kan sama-sama negasi, atau sama nih, negasi Q ini sama negasi Q. Kayak tadi nih, Q ini Q hilang. Jadi ini hilang nih. Hilang kan sama ini hilang. Tinggal ujung-ujungnya aja, P maka negasi R. Berarti kesimpulannya P maka negasi R. Nah, ada nggak di sini P maka negasi R? Tidak ada gitu ya. Dirubah dalam bentuk ekuivalensi lagi. Lihat ini. Kalau tadi dari atau menjadi maka, sekarang dari maka menjadi atau akan sama aja. Contohnya gini, kalau kalian punya P maka Q, yang berubah cuma depannya, P jadi negasi P, gitu ya. Maka berubah jadi atau, Q tetap Q. Jadi yang berubah cuma depannya, ya negasi P jadi negasi P, maka jadi atau, Q tetap Q. Sama juga kalau kalian punya P maka negasi R. Yang berubah cuma depannya, jadi negasi P, gitu kan. Maka jadi atau, jadi negasi R. Jadi negasi P atau negasi R. Gitu ya. Lihat ini, P maka negasi R. Kita rubah dalam bentuk atau. Sama dengan ini lagi ya. Berarti P berubah jadi negasi P. maka berubah jadi A, atau negasi R tetap tidak berubah jadi negasi R. Berarti kesimpulannya adalah negasi P
atau negasi R. Asik gitu nya gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Jadi yang perlu kalian tahu pertama tentang penarikan kesimpulan harus ngerti. Yang kedua tentang ekuivalensi, yaitu merubah bentuk. Artinya bentuk yang satu dengan bentuk yang lain. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, dadah, see you.